Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwatu iman, insyaallah kita akan membahas Al-Qur'an surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-36 sampai dengan ayat ke-37. Al-Hajj. Non hartosna Al-Hajj teh. Haji. Urang ayeuna aya di bulan Zulhijjah. Nah gitu. Di antara syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrah, jadi setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, salah satunya adalah syariat ibadah kurban. Jadi ibadah kurban ini syariat yang datang bukan ketika Rasulullah berada di Mekah, tapi sudah berada di Madinah. Termasuk juga syariat ibadah haji juga sama. Setelah Rasulullah berada di Madinah. Makanya Rasulullah melaksanakan ibadah haji itu berapa kali ibu bapak? 1 kali seumur hidup. Dan hajinya pun dikenal dengan haji wada atau haji muwada'ah. Haji perpisahan. Dan saat melaksanakan ibadah haji, kenapa dinamai dengan haji muwada'ah? Karena saat di Arafah, itu tanggal 9 Zulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, khutbah Arafah. Di sana membacakan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, kemudian melanjutkan kepada wasiat taroktu fikum amroini lantadilu abadan ma ing tamasyaktum bihima Al-Quran wa sunnah. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalau kalian berpegang teguh kepadanya maka tidak akan tersesat selamanya. Jadi jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya agar terhindar dari kedolalahan, dari kesesatan, dari penyimpangan, dari keraguan-raguan di dalam melaksanakan ibadah. Disebutkan 2 sumber pegangan hidup yang paling kuat, Al-Quran wa sunnah. Saat itu para sahabat bahagia tersenyum dikarenakan syariat agama ini telah datang dan dalam bentuk sangat sempurna. Disempurnakan oleh Rasulullah SAW sebagai khotimul anbiya, penutup para nabi, yang sebelumnya syariat ini sudah ada. Tapi hanya 1 sahabat yang bersedih, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pamisor bahasa Sunda mah kunaon ieu teh batur mah bagja atau Islam teh geus sampurna kalah ceurik cenah. Nah, dia kolbunya lebih peka dan lebih paham setiap apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu orang yang paling paham terhadap kalimat, kata-kata, ucapan Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, engkau berbahagia, silahkan, dikarenakan Islam ini sempurna. Tapi aku tahu kalau Islam ini sudah sempurna, menunjukkan kepada tugas baginda Nabi Muhammad SAW pun sudah selesai. Dan inilah ayatul maut, tanda-tanda tidak lama lagi Rasulullah SAW akan menjemput kematiannya. Dan pada waktu pelaksanaan haji wada itu,
istrinya Aisyah radhiyallahu anha, seorang perempuan yang dinikahi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan utamanya adalah merekam seluruh aktivitas rumah tangga Rasulullah SAW di dalam rumah. Jadi jangan didengar orang-orang yang benci terhadap Islam, orang-orang yang tidak suka terhadap Nabi Muhammad SAW, karena menikahi seorang anak perempuan berusia 9 tahun, dia tidak tahu kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya sangat mulia, di mana Islam ini dipelihara, dijaga aturannya yang bersumber dari dalam rumah, yang bersifat kehidupan-kehidupan privat Rasulullah, kehidupan-kehidupan rahasia Rasulullah SAW, yang tidak mungkin itu diketahui oleh siapa? Oleh orang lain, kecuali oleh istrinya sendiri. Di mana kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu pernah dan sering mandi bersama dengan istrinya? Dari siapa? Tepatnya harus dari siapa? Dari istrinya. Dan Aisyah itu seorang perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis, dikarenakan Allah tahu ini perempuan memiliki kecerdasan dalam menghafal. Dan untuk merekam jejak rumah tangga Rasulullah SAW di dalam rumahnya harus oleh istrinya. Coba kalau oleh perempuan yang lain itu malah menjadi fitnah yang lebih besar. Makanya oleh istrinya sendiri. Tak eta teh tong janten alasan ibu-ibu teh teu tiasa ngapalkeun Quran, teu tiasa ngapalkeun hadis. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kuatnya menghafal tidak hanya pada laki-laki, pada kaum perempuan pun. Saat di perjalanan menuju ibadah haji, Aisyah kemudian qadarullah haid, Bu. Datang bulan. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Aisyah, isna'u kulla syai'in illa tawaf. Silahkan kamu lakukan seluruh manasik haji ini kecuali tawaf. Yang dilarang apa? Tawaf saja. Kenapa dilarang tawaf? Dikarenakan ada aturan Quran surat Al-Maidah, bagi orang yang sedang dalam keadaan junub atau hadas besar itu tidak boleh berada di dalam masjid. Abirus sabil, kecuali hanya lewat saja. Kalau ada keperluan tawaf itu tidak boleh. Dari kejadian itu kemudian Aisyah menangis, sedih ya, tidak bisa menyempurnakan ibadah haji sebagaimana mestinya. Tapi dinasihati Rasulullah, haji engkau tetap sah, tinggal nanti setelah selesai haidmu silahkan tawaf wada, tawaf perpisahan, hajinya tetap sah. Dan sekarang aturan bagi perempuan yang haid itu ditambah menjadi 2. Tidak boleh tawaf, tidak boleh satu lagi apa, Bu? Sa'i sekarang. Kalau dulu sa'i Safa Marwah itu di luar masjid. Nah, kalau sekarang sudah masuk. Ya, sudah masuk kalau sekarang. Aisyah itu bersedih dikarenakan itu. Tapi ternyata hajinya tetap sah selama ketika melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah haji itu wukuf di Arafah. Karena kata Rasulullah, al-haju al-arafata. Puncak ibadah haji itu adalah Arafah. Nah, saya teringat, Bu, Hasan, guru utama Persis ya, yang masuk di Persis itu tahun 1926. Persis didirikan tahun berapa? 1923. 3 tahun setelah didirikan, Hasan datang dari Surabaya, sebelumnya kan dari Singapura, pindah ke Surabaya, pindah ke Bandung, sudah memiliki pemikiran tentang mengembalikan umat kepada ajaran yang murni Al-Quran dan Sunnah. Tapi bergerak sendiri dalam bentuk tulisan, dalam bentuk lisan, serasa dakwah ini kurang efektif. Ya, kemudian ada perahu Jamiah Persatuan Islam yang didirikan oleh Muhammad Zamzam dan Yunus, Al-Ustadz Yunus, kemudian masuk Hasan. Setelah itu digunakan sebagai perahu untuk berdakwah. Lebih efektif, lebih mudah tersebar.
Dan salah satu metode dakwah Ahsan itu dengan berdebat. Melaksanakan ibadah haji Ahsan dengan Al-Ustadz Kiai Haji Abdurrahman. Ketika melaksanakan ibadah haji, kemudian Ahsan qadarullah sakit di tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 harus kemana? Harus ke Mina, Bu. Nah, sakit nggak datang ke sana. Tidak datang tanggal 8 itu. Tapi tanggal 9-nya wukuf di Arafah. Sampai pulang ke Indonesia, di setiap khutbah dan ceramahnya selalu menyampaikan dengan pengakuan atas dasar keilmuannya, haji saya tidak sah, cina. Karena saya tidak mabit di Mina. Tapi dibantah oleh Al-Ustadz Abdurrahman, muridnya sendiri. Ahsan itu hajinya tetap sah karena kebagian wukuf di Arafah. Al-Hajju al-Arafata. Itu perbedaan pendapat antara guru dan murid. Ahsan menyebutkan demikian untuk kehati-hatian. Tanggal 8 ini tetap harus ke Mina. Ayat di jamaah orang nu norobos langsung ke Arafah. Ayat ayah Bu, nu kebagian mobilnya terakhir. Makanya kudu di Mina teh kapan? Sebelum duhur kan? Nah, Bapak dan Ibu kan ihlal ihram hajinya kan di hotel. Nah, sudah pakai baju ihram berangkat. Itu. Sebelum duhur tuh harus sudah dimin. Salat duhur, asar di jama, maghrib, isya di jama, maghrib, asar, duhur, asar, maghrib, isya di qasar tanpa di jama. Itu di Mina kan. Nah, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hajinya Rasulullah SAW, termasuk peristiwa Aisyah. Kenapa itu terjadi? Aisyah tuh sampai bingung. Kenapa? Saya harus head ini kenapa? Sementara banyak perempuan yang lain tidak seperti Aisyah. Karena dia posisinya ini ummul mukminin, ibu orang-orang mukmin yang akan menjadi contoh bagi umat kemudian. Sementara hajinya 1 kali, kalau tidak ada peristiwa head ini bagaimana menangani seorang perempuan yang head nanti? Nah, akhirnya sekarang mohon maaf, banyak jemaah haji perempuan yang mengambil jalan alternatif dengan suntik penghentian head. Boleh tidak Bu? Boleh tidak? Disuntik amete head. Pertosan Aisyah disuntik ente. Oh, pancan ayah usah cenah obat nage. Ieu matos ayah. Adanya peristiwa itu untuk menjadi ibrah, menjadi pelajaran, kemudian tidak perlu. Karena itu akan mengganggu siklus head perempuan, berbahaya. Mengganggu siklus kesehatan. Itu kalau head normal itu sehat kan. Aisyah menunjukkan kepada sehatnya diri dia begitu. Dan hajinya tetap sah. Termasuk ikhwat iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat ibadah kurban pun setelah Rasulullah SAW hijrah. Ayatnya Quran surat Al-Hajj ayat 36. Kalau perintah haji masih surat Al-Hajj ayat ke-27. Nah, di ayat 27 perintah ibadah haji, ayat 36 perintah ibadah kurban. Di syariat ibadah haji pun ada ibadah penyembelihan. Namanya apa? Hadyu. Nah, itu tanggal berapa hadyu? Tanggal 10. Kalau tidak bisa 11, 12, 13. Nah, tanggal 10 itu disebut yaum apa? Yaumun nahar. Dan Rasulullah SAW menyampaikan tidak ada ibadah yang paling baik fi yaumin nahar illa waraqatid dam, kecuali menumpahkan darah. Nanti haji itu ada kiron, ada tamattu'. Kalau haji kiron tidak dipisah dengan tahalul. Jadi dari umroh langsung ke haji. Tapi syaratnya harus membawa sembelihan dari tanah airnya sendiri. Jadi lamun teh mau meser pisah teh jeung mayar pisah jang domba deh gitu mawati dia riweuh ya. Kalau Indonesia rata-rata haji tamattu.
Jadi dipisah dulu dengan tahalul umroh. Nah, nanti tanggal 10-nya ada hadyu, penyembelihan. Diambil dari hewan kurban yang ada di sana, silahkan. Itu harus tanggal 10, Bu. Diutamakan begitu ya. Kalau tidak bisa, kemudian diperintahkan untuk saum berapa hari? 10 hari, 3 hari di sana, nanti tambah lagi 7 hari di sini. Nah itu ya, namanya hadyu. Jadi ibadah penyembelihan itu atau disebut dengan udhiyah. Yang pertama hadyu untuk orang yang melaksanakan ibadah haji. Yang kedua kurban bagi kita. Yang ketiga akikah. Ada lagi tidak? Nah itulah yang disebut dengan an-nusuk. Ada dalam ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. An-nusuk itu artinya ibadah penyembelihan yang bernilai syariat itu hadyu, kurban, kemudian akikah. Pami mencit munding jang nyiroro karel kumaha nyiroki dulu kudu kebagian gitu kan. Ieu mah cenah da mencit nage ku bismillah jeung dibagikeun ge siga kurban, tetap saja kalau tidak ada kaitannya itu hati-hati penyembelihan seperti itu kemusyrikan ya. Ikhwati iman dirahmati Allah, di Quran surat Al-Hajj ayat 36, inilah diantara ayat perintah Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah kurban. Wal budna, dan unta, ja'alnaha lakum, kami jadikan unta itu bagi kalian, min sa'airillah, di antara sial-sial Allah. Lakum fiha khairun, padanya ada kebaikan bagi kalian. Saat ada perintah melaksanakan ibadah kurban seperti ini, Rasulullah SAW itu tidak dulu menyampaikan dalam bentuk lisan. Itu kieu. Ieu sahabat cenah aya parentah ti Allah pikeun mencit hewan ternak yang ada di peternakan kalian, yang ada di rumah kalian, tidak disampaikan begitu. Langsung saja Rasulullah mengumpulkan bahimatul an'am, hewan ternaknya. Itu unta berjumlah 6 ekor, kemudian kambing berjumlah 2 ekor. Dikumpulkan. Sahabat itu heran, kenapa Rasulullah tidak biasanya mengumpulkan hewan ternaknya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ma hadhihi minal adhi, apa maksud engkau mengumpulkan hewan-hewan ternakmu ini, hewan-hewan sembelihanmu ini? Kata Rasulullah SAW menjawab, sunnatu abikum Ibrahim, aku akan melaksanakan sunnah bapakmu Ibrahim. Nah, jelas ya jawaban Rasulullah. Karena ibadah kurban itu adalah syariat sunanun man qoblana. Jadi sunnah nabi-nabi terdahulu yang melaksanakan, kemudian ditetapkan untuk nabi kemudian. Jadi bukan syariat baru bagi Rasulullah SAW dan umatnya, bukan. Ternyata ini syariat yang sudah pernah dilaksanakan pula oleh Nabi Ibrahim. Tapi berbeda pada saat syariat pertama kali ini ditetapkan bagi Nabi Ibrahim, ujiannya tidak dalam bentuk penyembelihan hewan, tapi dalam bentuk penyembelihan anaknya sendiri. Ini tidak lagi menjadi ujian dalam bentuk harta, dalam bentuk ujian jiwa. Ya, kita kan sudah paham dan mengetahui kisahnya, ini ada di Quran surat As-Saffat, itu ayat ke-100 sampai dengan ke-111. Gampil emutan artinya 100 sampai dengan 100. Di ayat 100 kan Nabi Ibrahim itu berdoa, Robbi habli minas solihin. Ya Allah karuniai saya anak yang soleh. Ditinggal Ibrahim teh ku istrina Siti Sarah, siang malam berdoa Robbi habli minas solihin, tapi belum juga dikaruniai anak. Padahal usia Siti Sarah pada saat itu sudah akhiratun di dalam Quran itu. Sudah menjadi perempuan yang tua. Azizun wal akhirah. Tua dan mandul.
Rumah tanggana puluhan tahun nepikeun ka pamajikan pun tentos kolot teu gaduh murang kalih wae. Berat tidak Bu ujian itu? Berat. Jadi saking ingin mengetahui bahwasannya dia harus melanjutkan keturunan suaminya sebagai seorang rasul, atas keridoan hatinya kemudian Sarah mengikhlaskan Ibrahim menikahi khodamnya, pelayannya, yaitu Hajar. Selama nikah dikaruniai anak bernama Ismail. Di ayat ke-101 kan pabasyarnahu bigulamin halim. Aku kabarkan kepadamu bahwa engkau akan memiliki anak yang memiliki sifat al-halim. Al-gulam al-halim. Halim itu sifat kesabaran, Bu. Tapi kesabaran yang paling tinggi. Kesabaran yang tidak ada batasnya. Batas sabar apa, Bu? Ya sabar itu sendiri. Bapana lamun keur ngambek kumaha eta? Sabar gaya batasna cenah. Oh gitu kan nya. Nya batas sabar teh naon? Sabar teh ya. Tos we sabar di dinya batasna teh gitu kan. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai anak untuk Nabi Ibrahim di usia dewasa, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, itu pun syariat yang berat bagi Nabi Ibrahim. Falamma aslama, maka ketika keduanya berserah diri, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, watallahu lil jabin, Ismail sudah berbaring di atas pelipisnya sendiri. Talahu lil jabin tetos ngagolerkeun pipina, Bu. Karena batu pamencitan ayeuna. Peso tetos di aya dina beheungna kantun digereselkeun gitu. Cik ieu teh Allah teh masihan ujian teh sakieu beratna nya. Disuhunkeun hoyong gaduh murang kali, tos gaduh usia dewasa, dalam mimpinya diperintahkan untuk disembelih. Tapi di Quran itu disebut usia Nabi Ismail itu di usia sudah balig. Nah, tapi tidak disebut angka. Palamma balago ma'hu sa'ya, begitu kalimatnya. Maka ketika Nabi Ismail ini sudah dewasa, bapak nate datang. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka pangdur madataro. Hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih dirimu. Pangdur madataro. Bagaimana pendapatmu? Tidak memaksa, Bu. Meminta dulu pendapat kepada anaknya. Karena gulamin halim, anak yang penyabar, maka Nabi Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakanlah perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapati diriku sebagai orang yang bersabar atas ujian itu. Luar biasa. Cobi upami bapak jantan Nabi gaduh murang kali pameget ka dia. Bapak ngimpi ieu, ceuk Allah cenah mencit bapak. Jawaban budak urang kumaha? Saacan bapak mencit abi ku abi bapak dipencit. Mana tuh? Ini saacan bapak mencit abi ku abi bapak dipencit. Itu dah. Ah, keduanya berserah diri Bu kepada Allah. Tapi saat akan disembelih langsung diseru oleh Allah, wa nadainahu an ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Inna kadzalika nazil muhsinin. Hai Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpimu. Artinya berhenti, tidak boleh dilanjutkan. Demikianlah kata Allah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadzalahu wal balaul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat berat. Syariat kurban teh cenah mencit budak sorangan. Mau tidak mau ini syariat pembunuhan. Siapa seorang ayah yang tega menyembelih anaknya sendiri, atau seorang anak yang tega disembelih oleh ayahnya sendiri? Tapi karena perintah Allah bertentangan dengan akal dan perasaan. Bertentangan tidak, Bu? Nah, kalau ayah itu dominan akal, ya bertentangan dengan akalnya. Ibu pasti bertentangan dengan perasaan ibu. Syariat kumaha si bapak teh muncit budak siga kieu mau dibikeun mama ayeuna nu ngandungna mama nu ngalahirkeunana geus gede ujug-ujug dipencit ku bapak. Syariat kumaha ieu teh? Tuh, Bu. Berat makanya itu. Hanya kemudian setelah Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan ujian itu dan berhasil mau melaksanakannya, tapi Allah hentikan.
Nah, pertarosanana Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail terang teu bakal dieureunkeun di tengah jalan. Henteu lamun terang mah tos we urang ge tiasa. Sok da engke ge dieureunkeun ieu ku Allah. Itu kan ya. Teterangan. Yang tahu ya harus menyembelihnya. Tapi tidak sampai pada penyembelihan. Ayat selanjutnya wa padainahu bidzibhin adim. Maka aku perintahkan agar Ibrahim mengganti sembelihannya dengan domba yang besar. Ayat Quran jelas menyebutkan kalau penggantian syariat terjadi di situ. Yang tadinya harus menyembelih anaknya, sekarang harus menyembelih dzibhin adim, domba yang besar. Keliru kalau ada kisah yang menyatakan Nabi Ismail berubah menjadi domba atau karunya gitu. Atau dombanya dibawa dari surga, tidak ada. Yang ada di Quran ganti, ya cari dombanya berdua. Tidak turun dari surga, Bu. Komo ayeuna Nabi Ismail jadi domba, atuh beuki karunya lamun gitu mah. Nabi Ismail berubah menjadi domba, akhirnya yang disembelih domba. Kumaha Ustaz teu maca Quran. Wa padainahu bidzibhin adim, diganti itu dengan dzibhin adim, sembelihan yang besar. Nah, sampai di ayat itu kemudian wa tarokna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim innahu min ibadina sholihin. Maka aku tetapkan ini akan menjadi syariat bagi umat kemudian. Nah, makanya menjadi ketetapan syariat bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak lagi dalam bentuk syariat menyembelih anak, menyembelih domba. Makanya maaf ya, ada ulama yang berpendapat kurban itu lebih utama dengan domba, termasuk hadiyu juga. Karena buktinya ibu melaksanakan kurban dengan sapi ataupun unta, ada syarikat kan di situ. Nilai syarikatnya dari mana sebenarnya diambil? Sebenarnya diambil dari nilai 1 ekor domba. Dan Rasulullah SAW pun menyembelih domba juga ada. Bahkan yang pertama kali disembelih oleh Rasulullah SAW itu al-ghanam, domba juga. Dengan membaca Bismillah wallahu akbar. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Disebut 3. Ya Allah, terimalah sembelihanku ini dari diriku, dari keluargaku, dan dari umatku. Janten teu kenging ngaraos kurang. Lamun kurban ku domba. Ayeuna eta mah perasaan. Nya. Abdi mah moal upami teu kurban domba mah saur panitia teh, Bu Haji hapunten ieu teh tos teu aya deui 7 orang ieu sesana mung 2 orang deui teu aya nu nambihan abdi melarian 5 na panitia sesah cenah kinten-kinten kersa teu upami kana dombakeun cenah. Moal abdi mah kana dombakeun mah hoyong nu ageung sapi we cenah kitu. Sok pilarian we mudah-mudahan dugikeun ka tanggal 10 aya keneh cenah. Tidak ada ya, tidak boleh menilai bahwa sapi itu lebih utama dari domba. Karena pada peristiwa-peristiwanya pun syariat kurban ini lebih banyak domba terlebih dahulu. Kalau ada perasaan sapi lebih baik daripada domba, berarti unta itu lebih baik lagi. Padahal yang paling pokok ibadah itu tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah menyembelih apapun hewan kurbannya. Tidak boleh ada perasaan kurang di dalam diri kita. Bisi teu sampurna ieu mah ibadah kurbana. Mengkaning domba nage aduh leutik keneh didatangkeun ololeho sorana ge meong gitu kan ya. Ucing eta mah saking kuleutikna eun karunya gitu tah ayeuna. Kan aya sapi mah katinggal agung gitu kan. Nyambil yang terbaik begitu. Tadi kembali ya. Jadi sahabat itu juga mengikuti, mengumpulkan hewan-hewan kurbannya. Wajar naros Bu. Pamalana piha ya Rasulullah. Nanti saya kebagian apanya? Ini saya juga ikut menyumbang domba, ikut menyumbang unta. Nanti saya kebagian apa? Jadi meminta bagian dari hewan kurban tersebut. Pamidi urang menitipkeun ayeuna sapi ka panitia teh. Abeu kabagian huluna, sukuna, buntutna, atanapi kadutna. Hu sadaya gitu. Hulu, buntut, kadut, suku, barareuki kadinya teh.
nya Bu ayeuna nyuhunkeun gitu ka panitia masihan sapi hiji ayeuna ti 7 orang tujuhanana nyuhunkeun cokor. Aku mah cek panitia teh kan mun saurusna dia mah cokor aing cenah ayeuna ada dipasikeun gitu. Nyuhunkeun gitu kan. Sebenarnya meminta boleh tidak? Boleh, silahkan. Sahabat Rasulullah juga meminta, nanti saya kebagian apa? Tapi oleh Rasulullah SAW dijawab dengan jawaban yang langsung meluruskan niat dia di dalam berkurban. Kata Rasulullah, fi kulli sa'ratin hasanat. Di setiap helai bulunya itu ada kebaikan. Pamisor bahasa abdi mah. Kayak panitia abdi kabagian naon? Kabagian bulu na. Wah, meureun teu ngambek ibu-ibu. Ah, bulu bisa dipasak ge henteu cenah. Panitia abdi kabagian naon aya? Kabagian tandukna. Duh, tandukna kumaha cenah tak gitu kan. Tapi Rasulullah memberikan jawaban itu untuk meluruskan niat seseorang dalam berkurban. Ini materi saya bisa dilihat di bukunya Al Ustadz Rahmat Najib, kurban yang disyariatkan. Itu ada di situ ya. Diluruskan, niatnya dalam diluruskan. Di setiap helai bulunya itu ada kebaikan. Sementara yang paling tidak bermanfaat pada bahimatul an'am, pada hewan-hewan ternak itu dalam bentuk makanan yang paling tidak bermanfaat ya bulunya. Ada di sini mudohi yang memesan bulu domba, ada tidak? Tidak ada. Kuyos supados ngajaga keikhlasan abdi. Abdi mah pasihan kukuna, tandukna, buluna we, nah gitu. Teu aya nyabunya ayeuna. Teu aya nu nyuhunkeun eta bade di kumaha atuh. Dari sesuatu yang paling tidak berharga menurut kita, ternyata Allah memulai suatu pahala itu dari sana. Upami sasapi ayeuna buluna sabaraha hiji, Bu? Sok etang atuh. Mung pengkernyal se di etang buluna teh hiji-hiji. Sementara kata Rasul sa'ratin fi kulli sa'rah, setiap satu helai bulu hasanat, ada kebaikan. Berapa itu jumlah bulu itu sangat banyak sekali. Tapi jadi ulah salah paham gitu ayeuna. Oh lamun kitu mun kurban urang ngumpulkeun bulu sapi we jeung domba. Pan ieu pangageungna pahala dikumpulkeun di bumi, itu tidak, bukan begitu maksudnya. Tapi meminta bagian dari hewan kurban langsung diluruskan. Pikul isa'rah hasanat. Karena ibadah kurban bukan ibadah membagikan daging. Bukan pula ibadah pesta makan daging. Tapi ini ibadah penyembelihan. Tidak ada ibadah yang paling baik pada yaumun nahar kecuali menumpahkan darah. Itu ibadah itu yang dimaksud. Makanya dalam Quran pun, di Quran surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, dan darahnya. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah nilai ketakwaannya. Tapi kadang kita menjadi ribut dengan sesuatu yang tidak sampai kepada Allah, dan kita tidak memperhatikan bagaimana nilai-nilai ketakwaan yang harus dijaga di dalam diri kita. Nah, ikhwatu iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menerangkan bahwasannya unta itu bagian dari syiar, kemudian di ayat selanjutnya padkurusmallah, sebutlah nama Allah alaiha sawaf, ketika engkau menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Memang unta mati digubrakeun heula nya, Bu. Kitu we dikaitan kan? Ya. Fa idza wajabat junubuha, apabila unta itu sudah roboh. Nah, wajabat junubuha itu sudah benar-benar mati dan harus jelas tanda-tanda kematiannya, barulah boleh dikuliti itu, Bu. Ya, hati-hati. Bilih ya di dia ayeuna nyewa jaga profesionalnya, tos mencit kaburu waktu ayeuna hoyong buru-buru beres, sapi kekejetan kene geus dikulitan. Karena nanti harus ditentukan matinya itu harus karena disembelih.
Kumaha lamun maut natu tangtukeun heula. Cabak ayeuna pingpingna, goyang-goyang, harus benar-benar mati dulu. Nah, biasanya anjeunna ada memang kebiasaan kitu meureun dijaga lah ayeuna di udag waktu. Suka kejetan kene, kerengorok kene ayeuna itu tidak boleh. Hadis wajabat junwa benar-benar roboh dalam keadaan mati. Pakulu minha, makanlah sebagian dari hewan itu, wa'at imul qani awal mu'tad, dan bagikan dalam bentuk makanan kepada orang-orang yang malu meminta dan kepada orang-orang yang berani meminta. Nah, kalau di ayat ini disebut 3 yang berkurbannya, orang yang malu meminta dan orang yang berani meminta hak hewan kurban itu. Tidak disebut kaya dan miskinnya. Tapi makna minha ini tidak boleh diartikan lin nispi. Ada yang memaknai minha teh cenah lin nispi. Itu setengah dari hewan kurban. Harus diambil setengahnya. Nanti dibagikan kepada 7 orang. Tidak begitu. Makan sebagian, secukupnya, sewajarnya. Bosan ayo nukur tos setengahna cenah. Ka mudohikeun sadaya, itu tidak begitu. Ada juga yang menyebut 1/3, karena itu diambil dari hadis. Pakulu wa'atimu wadahiru. Makan, bagikan, dan awetkan. Kan 3. Nah, jadi 1/3 cenah dari hewan kurban. Itu pun pemahaman yang keliru. Yang pokok ambil saja sebagian. Tidak ada ketentuan angka setengah ataupun 1/3. Beda lagi kalau di ayat ke 28 di Quran surat Al-Hajj. Pakulu minha wa'at imul ba'isal pakiro. Silahkan mudohi itu boleh mengambilnya dan bagikan dalam bentuk makanan kepada orang yang miskin dan sengsara. Nah, ini disebut nih al-ba'is orang sengsara, al-fakir adalah orang miskin. Nah, makanya miskin itu kalau bahasa saya ini termasuk asnaf kurban yang harus diutamakan. Skala prioritas begitu. Orang miskin itu harus kebagian. Ya. Walaupun tidak dilarang orang yang cukup juga diberi. Karena ada makna al-qani'ah. Itu silakan juga. Nah gitu. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami menundukkan hewan kurban itu untuk kalian la'allakum tashkurun, agar engkau menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Unta itu tunduk ketika disembelih, Bu. Tidak berat seperti sapi, tidak seperti unta. Siapa yang menundukkannya? Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini ada 2 yang harus kita perhatikan, pesan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jaga nilai ketakwaan di dalam melaksanakan ibadah kurban. Yang kedua, jaga nilai-nilai syukurnya. Ya, dikarenakan kalau kita tidak mampu menjaga nilai ketakwaan kita, dirusak hanya karena keinginan pesanan kita yang tidak terpenuhi. Aduh, hati-hati. Kapanitia teh, Pak Haji, ya abdi tos nulisnya dina buku pesananana khas dalam, gitu kan ya. Daging khas dalam. Kira di dia kira-kira aya bapak nu uning khas dalam panginten ayanya. Tulis nitah ka ditu ka saha? Ka tukang jagal, meureun jagal mah apal khas dalam. Ari heg manehna ge teu apal. Nu penting mah padu neuteuk we gitu kan ya ina. Pasikeun makaning di pasihanana teh 2 kilo ti panitia khas dalam. Disumpingkeun ka ibu teh, tos diantosan, bumbuna tos dijajarkeun ditinggalan we kieu. Mana ieu teh daging cenah jam 11. Terakhir ieu mah jam 12 can datang wae padahal tos meser bumbu jam 8. Kukulutus can aya daging. Kumaha eta bisi ngurangan nilai keikhlasan eta. Terus dibayang khas dalam we, hipu seger keneh, haneut keneh, alah ieu mah nikmat pisan. Pas sumping titipan itu, Bu, iya aya titipan ti panitia. Muhun khas dalamnya. Muhun saurna khas dalam, da tulisanana khas dalam cenah. Tulisanana khas dalam. Pas dibuka, alah kerewet ieu mah cenah. Sok bade sumping ngontrol ka panitia ayeuna. Kumaha panitia teh itu teu bener digawe teh ayeuna. Wah. Tos, Bu. Qadarullah haqqo qadri saja.
Itu takdir Allah sebaik-baik takdir. Mereka mungkin ada kesibukan, perhatiannya tidak hanya untuk keperluan ibu saja, karena ada banyak keperluan untuk orang lain yang disiapkan. Ternyata kurang konsentrasi, akhirnya yang diambil itu bukan daging khas dalam. Jagalna teu apal khas dalam, ayeuna panitiana teu apal khas dalam, ternyata ibu ge teu apal khas dalam nu kumaha. Oh, ayeuna upami nyuhunkeun nu urang teu apal, pas dipasikeun ngerasa kabagian teu? Henteu kan nya, tos we, oh ieu meureun tos rizkina Bapak ieu. Sok heup tong loba gandeng ayeuna, bilih ayeuna ngulangan ka ikhlasan. Nah, itu ya, hati-hati. Karena yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah nilai ketakwaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat diri kita sebagai orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf apabila materinya kurang sempurna dikarenakan serangan dadakan ya. Badal gitu kan. Hapuntenna sakitu wae nu tiasa kadugikeun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah gitu terang. Ustaz kita apa